preman-preman, kau yang dibayar 300.000, 400.000, hei kau warga bangsa, kau ingat itu ya. Yang ada di Banten itu adalah anak cucumu. Kecuali kau memang orang yang direkayasa untuk hadir di sana. Kami katakan, jangan kau katakan kau berani sampai kau melawan kami, emak-emak, dan kami advokat More PTR PIK 2. Allahu Akbar. Benar yang katakan oleh Bapak Prabowo, hancurnya sebuah negara adalah dikarenakan TNI dan polisinya hancur. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini, bagaimanapun saya ingin mengatakan bahwa yang dilakukan Pak Kapolri Sigit Listio ini sangat tidak ada signifikansinya. Ya, sudah waktunya Pak. Beliau terlalu lama menjadi Kapolri, tolong dipecat saja. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang kali ini saya mau kasih dua catatan saja ya. Pertama, ada asas yang bernama kontante justisi, yang artinya bahwa keadilan itu dibayar secara tunai, bukan nyicil ya. Nah, artinya apa? Ini adalah dasar daripada azas peradilan yang berbiaya murah, sederhana, dan cepat. Tapi kita tahu sidang kelima masih begini-begini saja. Kami sudah menunjukkan kooperatif ya kepada pengadilan, di mana tadi perwakilan dari Erlangga Hartarto pribadi ya, itu tidak memberikan surat kuasa yang asli karena masih di bawah diurus begitu, kita terima nggak masalah. Tapi ketika kami mengupayakan agar satu kawan kami ya, pengacara yaitu Bang Samsir Jalil untuk masuk dalam tim advokasi, itu oleh yang mulia kita ini tadi mengatakan harus semuanya memberikan surat kuasa. Padahal sudah pasti ya, sudah pasti tanpa penolakan akan diterima sebagai kuasa daripada More PTR PIK 2. Betul atau tidak? Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengulas yang lalu ya, bahwa pada saat ini yang lagi heboh itu adalah pagar laut. Meskipun pagar laut ini nampaknya ya ini diselesaikan dengan sangat lamban. Ada apa dengan lamban ini? Apakah ini ada suatu modus jahat penyelamatan Aguan dan Antoni Salim serta kawan-kawannya dan kroni-kroninya? Saya kira patut diduga yang sedemikian ya. Ini seakan-akan memberikan suatu kode keras bahwa negara ini tidak dipimpin oleh rakyat, melainkan dipimpin atau didikte oleh Aguan dan oleh Antoni. Betul atau tidak? Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan sudahi ini semua ya, sudahi semua hal-hal yang keliru ini, karena sesungguhnya pasal 33 mengamanatkan bumi, air, laut semuanya adalah dalam kekuasaan negara dan dipergunakan untuk sepenuh-penuhnya untuk rakyat kita ya. Nah, oleh karena itu ini sudah sangat jauh melampaui daripada kekeliruan tersebut. Saya ingin mengatakan kami sendiri berusaha ya untuk menegakkan aturan. Anda lihat sendiri tim advokasi ini bukan hanya bersidang tapi benar-benar turun ke lapangan, dan kita agak berbelasungkawa ya dengan kondisi senyata yang terjadi di mana Bang Ahmad Kosinudin mengalami persekusi ya. Ini benar seperti yang dikatakan Edward Snowden, when you exposing crime then you treat as a committing crime, don't be surprised that you lead by criminal ya. Oleh karena itu benar yang dikatakan oleh Bapak Prabowo, hancurnya sebuah negara adalah dikarenakan TNI dan polisinya hancur. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini bagaimanapun saya ingin mengatakan bahwa yang dilakukan Pak Kapolri Sigit Listio ini sangat tidak ada signifikansinya ya. Sudah waktunya Pak, beliau terlalu lama menjadi Kapolri, tolong dipecat saja ya, gantikan dengan putra bangsa yang lebih baik. Setuju atau tidak? Setuju. Oleh dan yang kedua, saya minta besok jika ada lagi aksi ya untuk membela warga Banten, tolong Bang Ahmad Kosinudin, Bang Azam Khan atau siapapun ini diamankan. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Betul atau tidak? Ya, nggak boleh lagi. Dan saya memberikan peringatan keras kepada para preman-preman, kau yang dibayar 300.000, 400.000, hei kau warga bangsa, kau ingat itu ya. Yang ada di Banten itu adalah anak cucumu. Kecuali kau memang orang yang direkayasa untuk hadir di sana. Kami katakan, jangan kau katakan kau berani sampai kau melawan kami, emak-emak, dan kami advokat More PTR PIK 2. Allahu Akbar. Demikian subhanallah kabil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Merdeka! Bang Azam. Jadi begini ya rekan-rekan, ini kasus sebenarnya sederhana kalau mereka itu mau datang. Padahal mereka itu harusnya tahu diri. Mereka kan sudah mengeruk keuntungan bertriliun-triliun, kan begitu. Rakyat dirugikan secara tidak langsung. Maka ini bukan soal harapan, tapi kewajiban kata majelis hakim tadi yang mulia. Maka pada saat nanti mediasi, prinsipal dari tergugat harus dan wajib hadir. Kalau tidak hadir, berarti kan berkhianat kepada rakyat, berkhianat kepada konstitusi, berkhianat kepada negara. Maka wajar kalau misalnya proses ini digeser pada proses pidana selain dari gugatan perdata. Karena jelas
Undang-undang Tipikornya mendukung bahwa ini telah terjadi korupsi. Undang-undang penipuannya ada pasal 378. Undang-undang soal pemalsuan dokumen ada pasal 263, 264 sampai 267. Itu nyata gitu. Belum lagi undang-undang kelautan gitu lah ya. Belum lagi pemerasan pidananya. Jadi saya kira kasus perkara ini sebenarnya mudah. Dan alhamdulillah persoalan-persoalan ini sudah kami atasi dan alhamdulillah semuanya prinsipal kita hadir di sini. Kalaupun hanya soal KTP 2 orang itu mudah lah. Tinggal besok kita bawa sudah clear gitulah ya. Nah, saya berharap rakyat nanti emak-emak dan semuanya harus datang di saat mediasi. Karena berharap Jokowi itu hadir, Aguan itu hadir, ya kan? Kalau Aguan tidak hadir, Antoni Salim tidak hadir, Airlangga tidak hadir, berarti kan pengecut banget gitu loh. Mereka sudah makan dari kekayaan negara kita. Ya tahu Kak, salah. Ya, luar biasa dimakan dengan uang yang bertriliun-triliun ya, ratusan triliun ya. Kalau mereka tidak hadir, tidak mempertanggungjawabkan itu atas gugatan kami, berarti bukan cuma sekedar pengecut, itu sudah berkhianat luar biasa. Dan saya kira Kapolri juga harus cepat, karena apapun Anda disorot oleh rakyat secara luas. Jadi kalau Kapolri tidak melakukan tindakan, Kapolda tidak melakukan tindakan, sudah nyata bahwa ini ada permainan. Jadi artinya ada setan laut yang bermain di sini gitu loh ya. Saya kira mungkin itu aja, kita akan tunggu minggu depan bagaimana langkah itu akan diputus. Nah, silakan Bang Juju. Bang Juju, nanti Bu Julia. Ya, silakan Bang. Agak geser ke sana. Nah, biar terrekam kamera, biar tertangkap kamera. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan advokat semua dan aktivis. Seperti kita sudah informasikan oleh rekan-rekan yang lain bahwa sidang hari ini sebetulnya hanya upaya-upaya administratif saja ya, dan dari penggugat maupun tergugat melengkapi kelengkapan administratif mereka. Tapi paling tidak menurut saya, jadi sebetulnya gugatan kami secara perdata ini ya, menurut kami tidak terlalu efektif. Kenapa? Seharusnya dari awal kita sudah bisa, atau katakanlah para penegak hukum ya, apakah itu pihak kejaksaan, pihak KPK, begitu ya, itu atau kepolisian RI ya, sebetulnya sudah bisa menyelidik ataupun menyidik kasus ini. Unsur pidana jelas, pasal 1 KUHP ya menyatakan bahwa ada katakanlah bukti permulaan yang cukup gitu ya. Ya, tindak pidana yang sudah jelas ini, kita harusnya mereka bergerak gitu. Sampai detik ini pihak kepolisian juga tidak serius menyidik. Tidak ada pihak kepolisian berupaya untuk memanggil atau menyelidiki mereka. Bahwa kami dengar ada yaitu pihak kejaksaan baru akan menyelidiki kasus ini. Sementara dari Departemen Kelautan dan Perikanan sudah melakukan itu, tapi kan sifatnya baru administratif. Jadi jelas menurut kami unsur pidana ini jelas ini, jelas ada unsur pidana. Contohnya apa? Yaitu misalnya penipuan, ya, kemudian unsur penggelapan, dokumen maupun fakta-fakta. Bagaimana mungkin laut dikatakan oleh mereka, wah taninya dulunya ini adalah daratan, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu mustahil, dan saksi-saksi penduduk di sana juga mengatakan dari mana itu. Dan faktanya adalah laut itu sudah dipeta-petakan sedemikian rupa, ya, dipetakan saja, tapi tidak mungkin itu satu daratan tadinya, dan itu sudah dikeluarkan semua aktanya. Jadi saya lebih menyoroti bahwa seharusnya siapapun itu, penegak hukum, kejaksaan maupun KPK, kepolisian bergerak. Polisi sampai sekarang masih diam aja. Bagaimana nih Pak Tito Karnavian ya? Itu ada apa sebetulnya ini? Atau karena udah dibikin kantor di PIK 1, PIK 2, dibikinkan kantor ya? Udah dikasih seneng. Dikasih kesenangan katanya Ibu. Fasilitas kantor besar gitu kan, lagi dibangunin. Walaupun belum jadi tapi sudah dibangun itu, dan tidak bersuara, tidak bunyi. Oleh sebab itu Tito harus segera diganti saja, udah kelamaan. Nggak ada prestasinya Tito Karnavian sampai sekarang. Rekan saya Husainuddin kemarin dikeroyok nggak jelas polisi.
Masa polisi malah bilang dipukul sama preman. Lah, ke polisi kok dipukul sama preman kan nggak mungkin. Seharusnya dia mendamaikan, mengamankan rekan advokat. Rekan advokat jelas punya kekebalan hukum dalam melaksanakan tugasnya yang harus dilindungi juga. Jadi begitu, kalau saya tetap mengarahkan agar kasus ini bisa kita proses secara pidana. Kejaksaan atau siapapun itu, KPK atau kepolisian harus mulai menyelidiki. Serius. Kalau mau didukung oleh rakyat. Presiden Prabowo dalam hal ini harus memerintahkan KPK atau memerintahkan kejaksaan atau memerintahkan kepolisian harus segera menyelidiki kasus ini. Ya, supaya tidak berlarut-larut dan masyarakat tidak terus dibohongi begitu dengan kasus PIK 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.